Suamiku mengirimkan pesan, kau tak usah nyusul ke sini, ibuku tak ingin kamu datang. Padahal aku baru saja melunasi rumah baru untuk ibu mertuaku. Kutahan napas, kubalas singkat, baliklah, Mas. Tapi 1 jam kemudian, aku mengambil kunci mobil, meninggalkan cincin pernikahan di meja, dan melaju menuju rumah itu tanpa seorang pun tahu apa yang akan kulakukan selanjutnya. Sebelum mulai, yuk absen dulu di kolom komentar. Dari kota mana saja? Sobat Kisah? Jangan lupa like dan subscribe ya. Dukunganmu membuat channel ini terus berkembang dan bisa menyajikan cerita yang lebih seru. Terima kasih. Namaku Syaela. Kadang aku masih terkejut memanggil diriku seorang istri. Rasanya baru kemarin aku memegang undangan pernikahan di tanganku, memandangi namaku yang berdampingan dengan nama Safri di atas kertas tebal berwarna krem itu. Dalam benakku, menikah berarti membangun rumah. Bukan hanya bangunan fisik yang bertembok, tapi tempat di mana aku bisa meletakkan seluruh diriku, ketakutan, kemarahan, cemburu, mimpi, dan luka-luka masa lalu. Namun, sejak hari ini dimulai, entah kenapa aku merasa sedang menuju tempat yang bukan rumahku. Aku duduk di kursi mobil, memperhatikan jendela yang berembun karena pendingin udara. Di luar sana, langit berwarna abu-abu seolah bingung antara ingin hujan atau hanya menakut-nakuti. Safri menyetir dalam diam. Tangannya stabil menggenggam kemudi, tetapi wajahnya seperti dikunci tanpa ekspresi. Aku menatapnya beberapa kali, berharap ia memalingkan wajah, tersenyum, atau sekadar mengambil tanganku. Tetapi ia hanya fokus pada jalan seakan sedang melarikan diri dari percakapan. Kami menikah belum lama. Bahkan sepatu pesta di lemariku belum berubah warna. Aku masih membaca pesan selamat dari teman-temanku yang membahas, pengantin baru pasti bahagia. Nyatanya, kebahagiaan tidak bisa dipasangkan begitu saja seperti cincin emas di jari. Ada hari ketika keheningan terasa jauh lebih menyakitkan dibanding bentakan. Hari ini pertama kalinya aku diundang untuk menghadiri syukuran rumah baru mertua. Seharusnya aku senang. Semua cerita tentang keluarga besar, tentang sambutan hangat, tentang seorang perempuan yang diterima oleh keluarga suami, sudah berputar-putar dalam kepalaku sejak pagi. Aku membayangkan ibu mertua akan memelukku, mengatakan aku bagian dari rumah itu. Aku membayangkan panci besar penuh sup ayam, saudara-saudara Safri yang tertawa, dan seseorang memotret kebahagiaan ini. Tetapi sejak kami masuk ke mobil, suasana tidak pernah benar-benar ramah. Abang tidak bilang apa-apa dari tadi, kataku, memecah senyap. Safri merespons dengan gumaman pendek, bukan jawaban. Seolah suara manusia terlalu mahal baginya. Apa aku melakukan sesuatu yang salah? Suaraku terdengar kecil, seperti bisikan yang takut terdengar. Ia tidak menatapku. Tidak. Itu saja. Satu kata. Tanpa nada penghiburan. Tanpa kepastian. Aku bersandar ke kursi, menggenggam ujung tas kecilku. Rasa gugup menjalar seperti semut yang merayap pelan namun pasti. Aku ingin memegang tangan Safri, tapi tubuhnya begitu kaku, seperti benda yang tidak bisa disentuh tanpa retak. Mobil berbelok ke jalan yang lebih sempit. Rumah-rumah mulai rapat, lampu-lampu teras menyala, dan suara orang bercampur dengan musik dangdut dari kejauhan. Aku membayangkan ibu mertua sedang mempersiapkan sambutan. Menata kursi, menyusun makanan, memeriksa pakaian, mungkin memastikan wajahnya terlihat bersih di depan kamera keluarga. Aku memandang keluar dan mencoba tersenyum. Akan baik-baik saja, kataku pada diri sendiri. Ini hanya rasa gugup. Semua pengantin baru merasakannya. Tetapi kemudian Safri berbicara. Kalimatnya seperti pisau yang dilempar tanpa aba-aba. Sebetulnya, ibuku tidak mau kamu datang. Aku menoleh spontan. Bukan karena terkejut, tetapi karena tidak percaya ada suara seperti itu keluar dari mulut suamiku. Apa? Aku hampir tertawa, mengira ia sedang bercanda buruk. Safri menelan ludahnya. Ibu bilang tidak usah datang. Tapi, ya sudah, kita sudah di sini. Kalimat itu tidak sesederhana yang dia ucapkan. Di dalamnya ada penolakan, ada rasa malu, ada luka. Dan yang paling pahit, semua dilakukan tanpa mempertimbangkan perasaanku. Jantungku memukul dadaku. Tiba-tiba langit abu-abu tadi tidak lagi terlihat seperti dingin, melainkan seperti ironi.
Bagaimana mungkin seseorang membawa istrinya ke rumah keluarga, lalu mengatakan kalimat seperti itu? Jadi, aku tidak diinginkan, aku berusaha menjaga suaraku tidak pecah. Safri diam. Diam yang terlalu panjang dan terlalu tajam. Itulah jawaban sebenarnya. Aku menarik napas. Bukan napas yang menenangkan, melainkan napas orang yang bersiap meredam air mata. Mataku terasa panas. Bibirku bergetar, namun aku menahannya. Aku tidak ingin menangis di depan Safri. Seandainya dia memegang tanganku dan berkata, "Maaf, aku tahu ini sulit tetapi aku akan di sampingmu." Mungkin semuanya akan terasa ringan. Tapi yang terjadi sebaliknya. Ia seperti sedang pergi meninggalkan rumah, padahal tubuhnya masih di sampingku. Kami berhenti di depan rumah besar bercat putih. Lampu teras menyala, dan ada ucapan, "Selamat menempati rumah baru," di spanduk kecil. Kudengar suara riuh dari halaman. Tawa bercampur dengan dentingan gelas. Aku mematung sejenak. Kaki ini seperti tertahan. Aku merasa menjadi orang asing di depan pintu yang seharusnya menerimaku. Safri keluar lebih dulu tanpa menoleh. Dia membuka pintu, lalu berjalan lurus seakan ia sedang sendiri. Aku menunduk, membereskan ujung rokku, kemudian melangkah keluar. Tidak ada sambutan ketika kakiku menginjak halaman. Tidak ada, Shaila sudah datang. Tidak ada wajah bahagia. Yang ada hanya beberapa perempuan yang menatap cepat kemudian berbisik. Aku tersenyum tipis. Senyum darurat, senyum yang digunakan agar luka tidak tumpah. Safri langsung menghampiri beberapa orang, lalu melupakan bahwa aku ada. Aku berdiri sendirian, mencoba mencari kemana aku harus pergi. Lalu aku melihatnya. Seorang perempuan dengan wajah tegas, rambut disanggul, mengenakan kebaya sederhana. Dialah ibu mertua. Ia menatapku selama beberapa detik. Tidak ada senyum. Tidak ada ucapan selamat datang. Tidak ada pelukan. Hanya tatapan yang menggantung, seperti ada kalimat yang ingin keluar, tetapi dicegat oleh sesuatu. Aku berjalan mendekatinya dengan hati-hati. "Assalamualaikum, Bu." Ibu mertua mengangguk pelan. "Waalaikumsalam." Suaranya stabil tetapi dingin. Tidak kasar, hanya menjaga jarak. Aku ingin percaya bahwa ini hanya perasaan panikku. Bahwa ibu mertua hanya tegang karena banyak tamu. Tetapi kemudian aku melihat tangannya yang seperti enggan membalas jabatan tanganku. Itu bukan kecanggungan. Itu penolakan. Sejenak, aku ingin berbalik dan pulang. Tapi aku tahu itu tidak mungkin. Aku adalah istri. Istri harus kuat. Istri harus diterima. Istri harus sabar. Itulah yang selalu kudengar. Tetapi tidak ada satupun yang memberitahu bagaimana caranya bertahan ketika cinta seseorang tidak cukup untuk membuatmu diterima. Aku berdiri di tengah halaman, menghirup aroma makanan, suara tawa, percakapan yang terasa jauh dari tempatku berdiri. Aku mengembuskan napas panjang. Disinilah babak itu dimulai. Di rumah yang katanya baru, tetapi di hatiku terasa seperti pintu lama yang tidak mau terbuka. Aku berkata dalam hati, semoga Tuhan tidak membiarkan air mataku jatuh di sini. Namun, entah bagaimana, aku tahu, malam ini akan jadi malam panjang yang tidak pernah kubayangkan. Dan kalimat itu, "Ibuku tidak mau kamu datang," akan terus menggema, memaksa hatiku bertanya, benarkah cinta cukup untuk bertahan di rumah yang bahkan tidak menginginkan kehadiranku? Aku tidak pernah menyangka bahwa penolakan bisa terdengar tanpa suara, tanpa bentakan, tanpa cacian. Ia datang lewat tatapan kosong, lewat punggung yang membelakang, lewat gelas-gelas yang saling beradu sementara aku berdiri sendirian. Malam itu, suara manusia seperti gemuruh yang tak menyentuhku. Aku ada di tengah keramaian, tetapi rasanya seperti berada di ruang tanpa dinding. Semuanya jauh, semuanya asing. Aku berjalan mengikuti langkah Safri yang semakin lama semakin menjauh, seperti benang layang-layang yang putus. Perempuan-perempuan di kursi plastik memperhatikanku dari ujung mata. Bukan tatapan kagum, bukan tatapan mengenal, tetapi tatapan menilai. Seolah-olah mereka sedang menghitung nilai jualku dari ujung jilbab sampai ujung sepatu. "Ah, itu menantunya," bisik seseorang. "Yang mana?" "Yang katanya nikah mendadak itu." Mungkin ibunya masih tidak setuju.
Aku tidak tahu apakah mereka sengaja berbicara keras, atau telingaku terlalu peka malam itu. Yang jelas, setiap kata seperti duri yang menggores pelan. Aku menarik kursi plastik dan duduk di dekat meja makanan. Tangan-tanganku gemetar ketika meraih gelas air putih. Aku tidak haus, tetapi butuh sesuatu untuk kugenggam. Sesuatu yang membuatku tetap berdiri sebagai manusia yang tidak roboh. Kupandangi makanan di meja. Nasi tumpeng, ayam ungkep, sambal, aneka kue basah, puding. Seharusnya aroma makanan membuatku lapar. Tetapi perutku justru mengecilkan dirinya sendiri, seolah takut menerima apapun yang berasal dari meja ini. Safri kembali lewat depanku tanpa singgah. Ia sibuk menyambut tamu, menyalami teman-teman ayahnya, mengobrol dengan sepupu-sepupu. Sesekali matanya meneliti tempat di mana ibunya duduk. Aku melihat kecemasan itu jelas. Ia seperti takut salah langkah. Tetapi jika ia begitu cemas pada ibunya, kenapa tidak memikirkan perasaanku? Aku menghela napas dan berdiri. Mungkin aku harus menyapa beberapa orang. Daripada aku terlihat seperti pot bunga yang ditaruh di pojok, mungkin lebih baik mencoba menjadi manusia. Aku melangkah menuju sekelompok perempuan sebaya. Mereka sedang tertawa, bercerita tentang dekorasi rumah baru. Aku memberi senyum kecil, lalu membuka percakapan. "Halo Kak, saya Syaela." Salah satu dari mereka menoleh, tersenyum tipis, lalu kembali menatap piringnya. "Oh, itu saja." Aku masih berdiri, berharap ada tambahan kata, tetapi keheningan menggantung. Lalu perempuan lain menambahkan, "Kamu istri Safri, ya?" Pertanyaan itu normal. Nada suaranya tidak. Seolah-olah menjadi istriku sebuah peristiwa yang harus dipertanyakan legalitasnya. "Iya," jawabku pelan. Oh, mereka kembali saling pandang. Aku merasa seperti kertas kosong yang tidak ingin mereka tulisi. Aku dengar Ibu Safri agak kurang cocok, ya? Bisik salah satu perempuan yang pura-pura menunduk mengambil risol. Jantungku seperti jatuh dari dinding dada. "Maaf, maksudnya?" Perempuan itu tersenyum seperti tidak bersalah. "Ah, cuma dengar-dengar. Namanya juga keluarga besar. Suka ada drama." Aku tidak ingin menanggapi, tapi darahku sudah naik. "Aku datang karena diundang suamiku," kataku. Mereka mengangguk cepat, tetapi tatapan mereka jelas berkata, "Kami tahu lebih banyak tentang keluargamu dibanding kamu." Aku memilih menjauh. Lebih baik sendiri daripada menjadi objek gosip. Di sudut halaman, aku menemukan kursi kosong di dekat pohon mangga. Cahaya lampu tidak terlalu terang. Di situ, aku bisa bernapas sedikit lebih lega. Aku memeluk tubuhku sendiri, sementara angin malam menggerakkan ujung kerudungku. Bibirku terasa asin, entah karena udara, entah karena air mata yang menunggu izin untuk jatuh. Aku menatap pintu rumah, menunggu Safri menoleh atau memberi isyarat. Tetapi ia tidak. Dia sibuk menjadi anak yang baik bagi keluarganya, namun tidak menjadi suami yang baik untukku. Tiba-tiba, suara piring jatuh membuat semua orang berhenti sejenak. Ibu mertua berdiri di dekat meja besar, wajahnya tampak panik. Safri langsung berlari menghampirinya, menggenggam lengannya, bertanya dengan suara rendah. Ibu mertua terlihat gemetar, seolah gelas yang pecah itu membangunkan sesuatu dalam dirinya. Aku ingin menghampiri, namun tubuhku berhenti. Aku merasa tidak punya hak untuk peduli. Ketika kondisi kembali tenang, beberapa tamu berkomentar. Ibunya kebanyakan pikiran. Sejak pindah rumah, dia makin tegang. Kalimat itu membuatku bingung. Apa yang terjadi sebenarnya? Aku berdiri dan masuk ke dalam rumah. Di dalam, sofa baru, vas bunga, pajangan dinding, semuanya tersusun rapi. Tetapi rumah terasa dingin, bukan dingin AC, tetapi dingin yang muncul ketika satu keluarga menutup rapat pintunya terhadap orang luar. Aku berjalan menyusuri lorong. Di ujung lorong, aku melihat foto keluarga besar terpasang dalam bingkai keemasan. Ada Safri, tampak kecil dalam foto saat remaja, berdiri di samping ibunya. Ibunya tersenyum lebar. Aku berhenti lama melihat itu. Bagaimana bisa senyum selebar itu berubah menjadi jarak seluas ini? Suara langkah mendekat. Aku menoleh. Ternyata adik iparku,
perempuan berambut sebahu. "Syaela," katanya datar. "Iya," jawabku. "Kakak sendirian saja?" Iya." Dia menatapku lama. "Jangan tersinggung kalau ibu diam. Dia sedang tidak mau dekat dengan siapapun." Kalimat itu seharusnya menenangkan, tetapi justru terdengar seperti peringatan. "Ada masalah?" tanyaku pelan. Adik iparku menutup mulutnya sebentar, lalu berkata, "Bukan urusan kakak. Cukup tahu saja." Aku berkedip. Kata-kata itu dingin, seperti lemparan garam ke luka baru. "Kalau begitu, aku pamit dulu ke halaman," kataku. Aku melewati adik iparku dan kembali keluar. Sekarang, tempat dudukku sudah dipenuhi tamu. Aku berdiri lagi. Tidak ada tempat untukku. Tidak di kursi. Tidak di obrolan. Tidak di hati suamiku. Aku menemukan sudut paling sepi, dekat pagar. Pagar hitam itu bahkan lebih jujur daripada manusia di sini. Aku menempelkan ujung jari ke besinya, dingin, keras, tidak berubah. Aku ingin menelepon ibuku. Aku ingin menangis seperti anak kecil. Tetapi aku tahu suara ibuku akan langsung berubah panik. Dan aku tidak ingin seorang ibu di kampung ikut menanggung gelisah yang bahkan tak bisa kugambarkan. Aku menghembuskan napas yang terasa panjang. Lalu Safri muncul, akhirnya. "Kenapa di sini?" tanyanya datar. "Aku tidak punya tempat," jawabku. Safri mengerutkan kening. "Jangan berlebihan, Sa." Kalimat itu seperti tamparan. Tidak berlebihan? Apa yang harus kulakukan agar tidak dianggap berlebihan? Diam? Tersenyum? Tertawa bersama orang-orang yang tidak menginginkan aku ada? Aku menatap matanya. "Tadi kamu bilang ibumu tidak mau aku datang." Safri menoleh cepat ke arah tamu, seakan takut ada yang dengar. "Aku tidak maksud membuatmu tersinggung." "Tersinggung?" Aku hampir tertawa. "Aku malu, Saf. Aku malu datang ke tempat yang bahkan tidak ingin aku hadir." Ia menghela napas, memijat pelipisnya. "Kamu harusnya mengerti." "Aku harus mengerti apa?" Ia diam lagi. Diam yang sama seperti sejak perjalanan tadi. Diam yang membuatku merasa bodoh karena berharap penjelasan. "Aku benar-benar sendiri di sini," bisikku. Safri membuka mulut, tetapi seorang tamu memanggilnya. Ia berkata cepat, "Nanti ngomong di rumah." Lalu pergi, lagi. Dan aku kembali menjadi bayangan. Aku menatap langit. Bintang belum muncul. Udara semakin lembab. Aku meremas tapak tanganku sendiri. Jika ini bukan tamparan, lalu apa? Tidak ada tangan yang menyentuh pipiku. Tidak ada suara keras. Tidak ada hinaan. Tetapi hatiku memerah. Dadaku panas. Mataku berat. Aku mulai mengerti. Penolakan paling menyakitkan adalah yang dilakukan dalam sembunyi. Malam semakin ramai, tetapi seluruh riuh itu tidak menyentuhku. Aku mulai menghitung detik demi detik, berharap acara segera selesai. Bukan karena aku ingin pulang, tetapi karena aku ingin tahu apakah di rumah nanti aku bisa berbicara, atau justru kembali tenggelam dalam keheningan. Dan di tengah keramaian itu, aku hanya bisa menggenggam satu kalimat yang menggores nadi hatiku. Aku di sini, tapi tidak ada seorang pun yang melihatku. Termasuk suamiku. Malam itu seharusnya menjadi malam yang membuatku merasa diterima sebagai bagian dari keluarga besar Safri. Tetapi yang kutemukan hanyalah ruang kosong di dalam diriku sendiri. Ruang yang semakin melebar setiap kali seseorang menatapku tanpa benar-benar melihat. Ketika acara syukuran berakhir, aku tidak merasakan kelegaan. Justru sebaliknya, dadaku terasa penuh sesak oleh pertanyaan-pertanyaan yang bahkan tidak berani keluar lewat bibirku. Aku berdiri di dekat pintu keluar bersama beberapa tamu lain. Ibu mertua duduk di kursi rotan, dikelilingi keluarga besar. Safri sibuk membantu membereskan gelas. Tidak ada satupun momen ketika matanya mencariku. Seolah-olah ia sedang menunda sesuatu. Mungkin penjelasan, mungkin permintaan maaf, atau mungkin justru ia sedang menahan kata-kata yang tidak ingin kudengar. Aku mencoba tersenyum kepada keluarga yang lewat di depanku. Beberapa membalas, beberapa hanya menatapku dengan keheranan. Ada yang berkata lirih kepada rekannya, kasihan, kelihatannya bingung sendiri. Aku pura-pura tidak mendengar. Sambil merapikan kerudungku,
Aku melangkah ke halaman depan dan menghirup udara malam. Bau ayam ungkep dan sambal masih menggantung di udara. Lampu-lampu rumah itu membuat halaman tampak lebih hangat daripada hati orang-orangnya. Ketika semua tamu sudah pulang, Safri akhirnya mendekatiku. "Ayo," katanya singkat. Tidak ada senyum. Tidak ada jabat tangan kecil di punggung atau pelukan. Hanya suara datar seperti seseorang yang memberi petunjuk arah pada orang asing. Aku berjalan di sampingnya menuju mobil. Tidak ada suara selain derit kerikil di bawah alas sepatu kami. Ibu mertua tidak menoleh ketika kami pamit. Safri mengucapkan salam tanpa menyebut namaku sama sekali. Itu cukup jelas. Begitu masuk mobil, Safri langsung menutup pintu dan menghidupkan mesin. Aku memasang sabuk pengaman, lalu menatap jendela. Bayangan rumah mertua semakin mengecil ketika mobil mundur. Beberapa menit berlalu tanpa satupun kata. Aku ingin berbicara, tetapi tenggorokanku terasa tebal oleh emosi yang belum sempat kuberi nama. Akhirnya aku memulai. "Safri." Ia tidak menjawab. Aku mengulangi lebih pelan. "Safri, aku ingin bicara." "Kamu mau bicara apa?" Nada suaranya cepat, seperti ingin menyudahi sebelum mulai. Aku menatap lampu jalan yang berjejer seperti garis-garis kusam di sepanjang bahu jalan. "Tentang ucapanmu tadi." Safri mengerutkan dahi. "Fokus menyetir dulu bisa? Nanti di rumah saja." Aku mengepalkan tangan. Aku sudah cukup menunggu. Ia mendesah keras. "Kamu ingin aku bilang apa? Bukankah aku sudah jelaskan? Ibu tidak mau kamu datang. Tapi aku tetap bawa kamu." "Selesai." "Tidak selesai, Saf." Suaraku meninggi. "Kau bicara seolah aku benda. Sesuatu yang kau taruh di kursi mobil tanpa perasaan. Kau tidak jelaskan apapun." Safri akhirnya melirikku. Tatapannya bukan marah. Tatapannya lebih seperti takut. Atau cemas. Tetapi ia menutupnya dengan nada datar. "Kamu tidak mengerti keadaan." Kalimat itu berulang. Seperti kunci yang mengunci dari luar, tidak mengundangku masuk. "Aku tidak mengerti karena kamu tidak mau bicara." Aku menahan air mata. "Kamu hanya memberi satu kalimat yang berubah jadi beban sepanjang malam." Safri kembali diam. Mobil berjalan mulus, namun hatiku terasa seperti terlempar-lempar. "Aku malu, Saf," bisikku. "Malu berdiri sendirian di antara keluargamu. Malu menyapa orang yang tidak mau menyapa balik. Kau bahkan tidak memelukku atau menggenggam tanganku." Safri memijit tengkuknya. "Aku sibuk. Banyak tamu." Banyak tamu bukan alasan untuk menelantarkan istri. Safri menoleh cepat. "Kenapa kamu pakai kata menelantarkan? Kamu terlalu dramatis." Aku terdiam. Kata dramatis terasa seperti tangan yang mendorong wajahku. Apa salah jika aku ingin didengar? Apa salah jika aku ingin dianggap ada? Aku memalingkan wajah dari Safri, menatap gelap di luar. Kami sampai di rumah. Safri turun tanpa berkata apa-apa. Aku mengikuti di belakangnya, masuk perlahan. Rumah kami kecil, tetapi seharusnya cukup hangat untuk dua orang yang saling mencintai. Namun kehangatan malam itu hilang. Aku masuk kamar tidur lebih dulu. Melepas kerudung perlahan, sambil menahan napas. Safri masuk belakangan. Ia mengganti baju, lalu duduk di tepi ranjang dengan punggung menghadapku. "Aku tidak tahu apa yang kamu harapkan," katanya tanpa menoleh. Aku mendekat. "Aku hanya ingin dipahami." Safri menghela napas. "Kamu baru sekali bertemu keluarga. Memang wajar canggung." "Ini bukan canggung, Saf. Ini penolakan." "Apa kamu punya bukti?" Ia membalik pelan. "Ucapanmu adalah bukti," jawabku pelan. Ia memejamkan mata sejenak, lalu membukanya pelan. "Kadang ada hal yang lebih rumit dari yang kamu bayangkan. Ibu sedang banyak pikiran." Aku mendekat, duduk di sampingnya. Banyak pikiran tidak seharusnya membuatnya menolak menantunya. Safri tidak membalas. Aku mulai merasa seperti berbicara dengan tembok. "Dulu waktu kita pacaran," aku mulai lagi, "kau selalu bilang aku rumah bagi hatimu. Kau bilang tidak ingin ada jarak dalam hubungan ini. Tapi sekarang, aku bahkan tidak tahu kau berdiri di pihak siapa." Safri langsung membalas.
Aku di pihak keluargaku. Dadaku serasa ditusuk. Maksudmu, bukan di pihak istrimu? Safri terdiam, lalu bangkit. Aku mandi dulu. Ia berjalan keluar kamar, meninggalkanku dengan ribuan pertanyaan. Aku memejamkan mata. Aku di pihak keluargaku. Kata-kata itu bergema berkali-kali. Setelah mandi, Safri langsung rebahan. Ia tidak memelukku, tidak berkata maaf, tidak menanyakan perasaanku. Aku memunggunginya, membiarkan air mata menetes diam-diam ke bantal. Di tengah keheningan, aku bertanya dalam hati, apakah ini awal dari jarak yang tidak bisa aku jangkau? Apakah pernikahan ini akan membuatku selalu menjadi orang kedua setelah keluarganya? Aku tidak tahu jawabannya. Yang ku tahu hanya satu. Malam itu aku semakin takut. Bukan pada ibu mertua, bukan pada tamu-tamu, tetapi pada kemungkinan bahwa suamiku sendiri sedang menjauh tanpa ingin kembali. Dan semua pertanyaan yang tidak terucap itu terkumpul menjadi satu lubang besar. Jika cinta tidak cukup membawaku masuk ke keluarganya, apa cinta masih cukup membawaku bertahan di sisinya? Aku sampai di kos hampir tengah malam, dan rasanya tubuhku seperti habis diperas. Rambutku masih berbau Pertamax, jaketku bau kios, dan ujung jariku kotor karena mengendalikan selang gas seharian. Aku berdiri di depan cermin kecil yang tergantung miring, melihat pantulan wajahku, mata sembab, kulit gelap terbakar matahari, bibirku pecah karena sering lupa minum. Ini wajah tersangka pencurian gas melon. Gumamku getir. Aku menghempaskan diri ke kasur tipis yang selalu bunyi kriut-kriut setiap berganti posisi. Tak lama, pesan WhatsApp dari Pak Anton kembali masuk. Pak Anton, kalau kamu perlu bantuan hukum, nanti saya kenalkan ke teman. Jangan diam. Kubaca pelan-pelan, tapi mataku panas. Aku sebenarnya ingin diam. Ingin pura-pura lupa. Ingin semua hilang. Tapi di kepalaku terngiang kata-kata polisi tadi sore. Kalau terbukti melanggar, kamu ikut campur. Kamu tahu aturan atau pura-pura bodoh? Aku menutup wajah dengan kedua tangan. Tiba-tiba, pintu kos diketuk keras. To. Astaga Aa. Siapa lagi? Jangan bilang polisi ngikutin, pikirku. Kubuka pintu perlahan. Ternyata Rasti, teman kos sekaligus satu shift denganku dulu sebelum dia pindah kerja. Rambutnya masih basah habis keramas, aromanya harum sampo murahan, tapi aku iri. Gue baru lihat beritanya. Katanya tergagap. Berita? Alisku terangkat. Dia menyerahkan ponselnya. Dan mataku membesar. Sebuah postingan Facebook lokal. Waspada. Kecurangan penjual BBM eceran, diduga jual gas melon ilegal. Baru-baru ini seorang pekerja perempuan tertangkap di kios Waridin. Ada foto kios Pak Waridin. Tak terlihat aku, tapi captionnya sangat mengarah padaku. Aku bahkan belum ditangkap, kataku getir. Tapi namamu udah beredar. Orang komen-komennya jahat. Mereka bilang kamu miskin, oportunis, pantes dicurigain. Aku menarik napas panjang, mencoba menelan kenyataan pahit. Waridin sengaja, Ras. Dia pakai aku sebagai kambing hitam. Rasti duduk di tepi kasur, menggenggam tanganku. Lo harus melawan. Kamu pikir aku siapa? Suaraku pecah. Aku cuma anak kampung yang kerja buat napas. Aku nggak punya uang pengacara. Nggak ngerti hukum. Aku, bahkan nggak lulus SMA. Rasti menatapku lama. Tapi kamu punya suara. Dan kamu punya kebenaran. Aku memalingkan wajah. Kebenaran selalu kalah kalau bertarung lawan orang yang punya modal. Itu pelajaran pertama yang kupahami sejak kecil. Esok paginya, aku kembali ke kios. Melawan rasa takut adalah pekerjaan yang paling berat. Tapi aku tidak bisa sembunyi selamanya. Kios tampak seperti biasa, tapi aku bisa melihat orang-orang berbisik. Seolah-olah aku membawa aib. Awas sama yang itu, lirih seorang ibu. Katanya dia bantu Waridin colong gas di belakang kantor. Suara yang lain menimpali. Darahku naik, tapi aku tahan. Pak Waridin berdiri di depan pintu kios sambil merokok. Tatapannya menusuk. Kamu datang juga, katanya datar. Kalau saya kabur, justru sesuai keinginan Anda, balasku. Dia tertawa.
Jangan banyak gaya. Kamu itu kerja buat saya. Kamu pikir kamu siapa? Aku punya hak bicara. Aku tahu kamu sengaja pakai namaku sebagai pelindung. Kamu yang atur gas melon subsidi datang ke sini lewat orang-orang gelap. Aku cuma tukang isi. Pak Waridin membuang puntung rokoknya dan menginjaknya sambil mendekat. Syaela, jangan lupa kamu makan dari gajiku. Gaji? Bahkan 3 bulan ini telat. Jawabku berani. Dan kamu bilang nanti cair kalau urusan aman. Maksudnya apa? Tatapannya berubah dingin. Aku bilang sekali lagi, bisiknya, kalau kamu buka mulut, kamu yang masuk sel. Aku punya saksi, bukti, dan rekaman kerjaanmu pakai selang ilegal. Aku tercengang. Rekaman? Kamera CCTV, katanya enteng. Aku simpan cuplikannya. Mau lihat betapa bodohnya kamu? Lututku bergetar. Ia sudah memikirkan semua. Ia melakukan ini bukan spontan. Sudah lama ia siapkan cadangan kalau suatu hari ada masalah. Dan aku pion cadangan. Aku tidak mencuri apapun. Tapi kamu terlihat seperti pencuri. Aku terdiam. Kalimat itu menusuk lebih tajam dari pisau. Siang hari, seorang lelaki datang ke kios. Wajahnya tajam, kemeja rapi, sepatu kulit. Ia memperkenalkan diri pada Waridin. Aku Ilham. Dari korporasi penyedia gas. Aku ingin memverifikasi laporan tak wajar dari warga. Aku berdiri kaku. Pegawai perusahaan? Ini kehancuran baru. Waridin tersenyum tenang, lalu menunjuk aku. Nah, itu pelakunya. Dia mantan pegawai. Dia yang curi, dia yang atur semua. Gas bocor kemana-mana karena dia. Aku merasa napasku hilang. Apa? Saya bahkan. Tenang, potong Ilham. Suaranya netral. Saya ingin dengar dari 2 sisi. Untuk pertama kalinya, aku merasa seseorang memberi ruang. Aku menarik napas dan mulai bicara. Pak, saya cuma kerja isi tabung. Pak Waridin yang suruh kami terima gas tanpa nota. Dan beliau bilang ke saya untuk diam saja atau tidak digaji. Saya tidak punya bukti. Tapi saya tidak bersalah. Ilham menatapku lama. Kamu tahu bahwa memindahkan gas subsidi untuk jual dengan harga industri adalah tindakan kriminal? Mataku memanas. Saya tahu sekarang. Waridin menyela cepat. Dia bekerja sendiri. Dia butuh uang. Lihat tampangnya. Kalimat terakhir itu, kutelan dengan getir. Penilaian berdasarkan rupa. Sejak kapan kemiskinan jadi bukti kriminal? Ilham mencatat sesuatu. Saya akan kembali besok dengan audit dokumen. Waridin langsung pucat. Audit adalah kata yang ia takutkan. Itu artinya nota, catatan stok, daftar pemasok, transfer bank, semua akan dibuka. Dan untuk pertama kalinya sejak tuduhan ini muncul, aku melihat rasa gentar di wajahnya. Malamnya, aku tak bisa tidur. Aku duduk di kursi plastik biru, memandang kipas angin tua yang hanya memutar debu. Aku harus kumpulkan bukti, gumamku. Aku ingat satu hal. Terdapat grup WhatsApp karyawan tempat Pak Waridin pernah kirim instruksi. Banyak yang sudah keluar, tapi file-file masih ada. Aku scroll, gulir, cari. Lalu menemukan satu pesan suara bulan lalu. Kalau ada gas masuk dari Pak Dika, langsung ingat, itu jangan dicatat. Harga beda. Kalau ada yang tanya, bilang aja itu retur. Tanganku gemetar. Ini bukan bukti sempurna, tapi ini permulaan. Aku screenshot. Simpan. Kirim ke nomor Pak Anton. Tak lama chat masuk. Pak Anton, Syaela, ini cukup kuat untuk jadi pembanding keterangan. Tapi kamu siap hadapi konsekuensi. Aku terdiam. Konsekuensi? Dipecat? Sudah hampir pasti. Diputus kontrak hidup? Bisa jadi. Difitnah lebih parah? Sangat mungkin. Tapi diam, itu lebih mematikan. Diam artinya menyetujui bahwa aku memang pantas dicurigai hanya karena miskin. Diam artinya Waridin bebas. Aku mengetik. Saya siap. Walau sebenarnya, aku masih takut setengah mati. Keesokan harinya,
Saat aku datang ke kios, Waridin menatapku tajam. Ia sudah mendengar sesuatu. Aku dengar kamu kontak LSM dan pengacara, gumamnya. Bukan urusan Anda, jawabku. Ia mendekat, wajahnya hampir menempel di mukaku. Kalau kamu terus sok berani, tempat ini akan tutup. Semua orang akan kehilangan kerja. Mau kamu jadi penyebabnya? Aku membeku. Itu tamparan moral. Menggunakan rasa bersalah sebagai senjata. Kalau mau bunuh karakterku, kataku pelan, lakukan sendiri. Jangan pakai penderitaan orang lain sebagai tameng. Dia benar-benar terdiam. Seolah-olah kata-kataku memecahkan logika intimidasi yang biasa ia pakai. Aku menatap lurus. Untuk pertama kali, mataku tidak menunduk. Dan dalam hati aku berkata, pertaruhan sudah dimulai. Nama baikku, masa depanku, hidupku, semua masuk meja taruhan. Dan aku memilih melawan. Pagi itu udara terasa lebih berat. Matahari belum naik sepenuhnya, tapi hawa panasnya sudah menusuk kulit. Aku berjalan menuju kios Waridin seperti menuju medan tempur. Orang yang lewat menatapku aneh, seolah wajahku sudah jadi headline gosip RT. Di depan kios, pintu masih tertutup setengah. Ada rantai tambahan, dan sebuah kertas pemberitahuan ditempel dengan isolasi murahan. Sedang dalam pemeriksaan. Mohon sabar. Sabar? Kata itu terasa seperti hinaan. Sudah berhari-hari aku dituduh mencuri gas melon, dipandang rendah, diserang komentar netizen, dan sekarang aku diminta sabar? Sabar untuk apa? Menunggu orang kaya itu memutuskan kapan hidupku boleh bersih lagi? Aku mengetuk pintu. Dari dalam terdengar suara pria. Lalu Pak Waridin membuka pintu sebagian, hanya cukup untuk menunjukkan wajah kerasnya. Kamu buat apa datang? Katanya datar. Kamu janji mau selesaikan kontrak kerja. Aku butuh suratnya, jawabku. Kamu bukan prioritas, balasnya. Hari ini audit. Dan kalau kamu buka mulut sembarangan, kamu tahu risikonya. Dia hampir menutup pintu lagi, tapi aku menyelipkan kaki. Justru aku butuh ada di sini. Aku nggak mau kamu atur cerita seenaknya lagi. Dia mendengus jengkel, tapi membiarkanku masuk. Di dalam, seorang pria bermata tajam duduk di kursi plastik. Itulah Ilham, si auditor dari korporasi. Di tangannya ada map tebal berisi daftar penjualan. Di meja, ada laptop terbuka, Excel penuh data. Begitu ia lihat aku, ia mengangguk singkat. Sheila, terima kasih datang. Aku duduk, tanganku dingin. Ada rasa takut, tapi ada rasa lega. Akhirnya, kebenaran didengar. Aku mendapat laporan tambahan, kata Ilham. Ada transaksi gas subsidi yang tidak tercatat selama beberapa bulan. Seolah-olah ratusan tabung menghilang tanpa dokumen. Waridin mengangkat bahu seolah itu masalah kecil. Rusak, hilang, pengembalian. Biasalah. Ratusan. Ilham menekankan ulang. Waridin diam. Ilham membuka file bukti, scan surat jalan resmi dari agen, dibandingkan catatan manual Waridin. Selisihnya besar. Kalau ini benar, berarti ada penjualan ilegal. Dan itu tindak kriminal, Ilham menekan. Kamu bisa terkena pasal penggelapan barang bersubsidi. Wajah Waridin mulai berubah. Ia tak menjawab, malah menoleh ke arahku. Seolah-olah aku penyebab semua ini. Ilham kemudian memutar suara yang kukirim kemarin. Kalau ada gas masuk dari Pak Dika, jangan dicatat. Kalau ada yang tanya, bilang retur. Suara itu jelas suara Waridin. Apa ini juga rusak? Tanya Ilham tenang. Aku menelan ludah melihat wajah Waridin yang semakin pucat. Tapi bukannya mengaku, dia menunjukku. Itu rekaman konteksnya dipotong. Dia yang curi, dia yang suruh pekerja lain tutup mulut. Aku hampir terkekeh. Tuduhan itu terlalu dangkal. Aku mengangkat tangan pelan. Pak Ilham, saya tidak punya akses ke tabung masuk. Saya cuma tukang isi. Bahkan kunci gudang dipegang Pak Waridin sendiri. Kalau saya mencuri ratusan tabung, pakai apa? Karung Doraemon? Ilham menunduk sambil menulis. Waridin, kalau kamu mau membuktikan kebenaran versi kamu,
Tolong sebutkan supplier ilegal yang kamu maksud. Nama lengkap. Kontak. Waridin terdiam. Lihat, bisik batinku. Dia nggak punya nama apa-apa. Aku melihat Ilham menarik kesimpulan awal. Hanya garis kecil, tetapi cukup untuk menggoyahkan reputasi. Namun, tiba-tiba pintu dibuka keras. Dua pria berseragam coklat masuk. Polisi kembali. Kali ini bukan sekedar datang menegur. Laporan tambahan, kata salah satu polisi. Ada bukti transaksi tunai mencurigakan dari rekening kios ini. Waridin berdiri. Kini dia panik sungguhan. Apa maksudnya? Saya bisnis legal. Polisi menatapnya datar. Kamu akan kami mintai keterangan. Kalau perlu, ikut ke kantor. Mendengar itu, orang-orang yang menonton dari luar mulai berbisik. Suara-suara kecil yang kemarin menertawaiku, kini menggoyang Waridin. Tapi bukannya puas, aku justru merasa tegang. Dunia tidak hitam putih. Kalau Waridin jatuh, aku bisa terseret. Waridin memukul meja. Ini semua karena bocah ini. Dialah yang buat semua ribut. Bocah. Begitu rendahnya aku di matanya. Tatapan Ilham bukan mengejek, justru iba. Pak Waridin, kalau Anda tidak salah, Anda tidak perlu takut pemeriksaan. Tapi Waridin mendorong kursi, menatapku tajam penuh racun. Kamu pikir kamu menang? Kamu pikir hidup kamu berubah? Kamu tetap miskin. Kamu tetap kotor. Orang seperti kamu tidak pernah dipercaya. Kalimat itu menyayat. Logika struktural kemiskinan terasa menghantam dadaku. Aku membuka mulut, tapi Ilham mendahului. Orang miskin tidak identik kriminal, katanya pelan. Dan perusahaan punya prosedur, bukan prasangka. Aku menatap Ilham lama. Entah kenapa, hatiku menghangat sedikit. Polisi membawa beberapa dokumen. Audit dihentikan sementara. Waridin duduk, wajahnya merah pucat seperti batu bata lembab. Aku keluar kios untuk mengambil udara. Tapi di luar, tatapan warga menusuk. Ada yang memotretku dari jauh. Ada yang pura-pura telepon tapi mengarahkannya padaku. Aduh, itu cewek yang colong gas ya. Katanya orang dalam Waridin, pantes saja. Model begitu sih biasanya otaknya nekat. Aku ingin marah, tapi suara itu terlalu banyak. Seperti tawa yang mencekik, mengelilingiku, menertawaiku, mengurungku. Aku berjalan cepat, tapi sebuah motor berhenti di sampingku. Helm hitam membuka visor. Lelaki asing. Kamu Syaela? Aku menegang. Iya, siapa? Aku suruhan. Ada yang mau ketemu kamu. Sendirian? Sendirian? Alarm bahaya dalam otakku langsung menyala. Kenapa saya harus ikut orang asing? Dia menyeringai. Karena kalau tidak, hidup kamu tambah berantakan. Aku mundur. Namun ia menambahkan satu kalimat mematikan. Ini tentang Waridin. Dan tentang siapa dia sebenarnya. Siapa dia sebenarnya? Aku membeku. Aku pikir Waridin hanya pengepul gas ilegal biasa. Tapi kalimat itu memberi bayangan gelap. Mungkin ia bagian dari jaringan lebih besar. Mungkin dia punya pelindung. Mungkin kasus ini bukan sekedar kios kecil. Aku berdiri kaku. Lalu berkata, "Di mana?" Laki-laki itu memulai motor. "Ikut. Kalau kamu berani." Keberanian? Aku bahkan tidak selesai belajar bernapas. Tapi rasa ingin tahu lebih kuat daripada rasa takut. Aku naik motor itu. Angin panas menerpa wajahku. Kami melaju melewati gang kecil, pinggir lapangan kosong, lalu berhenti di halaman sebuah rumah. Rumah itu besar. Terlalu besar untuk ukuran kampung. Pagar tinggi. Keramik mengkilap. "Aku tunggu di luar," katanya. Aku melangkah masuk pelan. Di ruang tamu, seorang laki-laki berjas menunggu. Ia tidak seperti warga biasa, terlalu rapi, terlalu tenang. "Aku dengar kamu sedang melawan," katanya tanpa basa-basi. "Siapa Anda?" Dia tersenyum. "Orang yang benci Waridin lebih dulu daripada kamu." Aku tidak tahu apakah itu kabar baik atau pertanda bahaya. "Kamu pikir Waridin cuma pedagang gas?" Aku terdiam. "Dia punya backing.
Dia atur distribusi ilegal bukan setahun 2 tahun. Kau pikir audit tadi cukup menjatuhkannya? Jantungku berdetak kencang. Lalu kenapa saya dibawa ke sini? Karena kamu pion penting. Pihak perusahaan mulai curiga. Polisi mulai bergerak. Waridin butuh pengkambing hitaman. Aku mengepal tangan. Saya tidak mau jadi kambing hitam lagi. Pria itu maju sedikit. Kalau kamu ingin selamat, kamu butuh pelindung. Dan mungkin, kamu butuh lebih dari sekedar LSM. Kamu butuh seseorang yang bisa menghapus tuduhan itu secara tuntas. Aku menatapnya curiga. Imbalannya apa? Ia tersenyum. Kebenaran. Tapi kebenaran itu mahal. Dan kamu harus siap membayar dengan keberanian. Kalimat itu membuatku merinding. Aku menghela napas panjang. Dalam hati aku tahu, aku baru membuka pintu ke babak yang jauh lebih berbahaya. Tuduhan pencurian gas melon bukan puncak masalah. Itu hanya permukaan. Dan kini, aku terlibat, entah secara sukarela atau terpaksa, dalam pusaran yang bisa menghancurkan hidupku. Tapi mundur bukan pilihan. Bukan lagi. Aku tidak tahu bagaimana caranya seseorang bisa menegakkan punggung ketika seluruh dunia perlahan mendorong tubuhnya agar jatuh ke tanah. Hari itu aku belajar satu hal. Keberanian bukan tentang berani melawan, tapi berani bertahan meski napas hampir habis. Setelah pertemuan dengan lelaki berjas itu, aku pulang dengan kepala penuh pertanyaan. Apakah aku baru saja masuk jebakan lain? Atau justru menuju jawaban? Aku tidak punya pegangan apapun selain rasa marah yang sejak awal memaksaku bertahan. Aku berjalan menyusuri gang menuju rumah. Langkahku gontai, tubuhku lelah. Di sepanjang jalan, beberapa orang menatapku dengan tatapan yang tidak bisa kulupakan. Tatapan orang yang sedang menonton tontonan murah, menunggu kapan pemeran utamanya jatuh tersungkur. Di teras rumah, Mama duduk sambil mengupas bawang. Tangannya berhenti ketika melihat wajahku. "Kamu dari mana lagi, Sa?" tanyanya pelan. Aku tidak langsung menjawab. Aku duduk di sampingnya, menatap kulit bawang yang teronggok dan aroma pedas yang menusuk mata. Mama mendesah, "Orang-orang di luar makin banyak ngomongin kamu." Aku memejamkan mata. Aku tahu. Mama memegang tanganku. "Apa kamu yakin masih mau melawan?" Terkadang, menyerah bukan selalu kalah. Kadang itu cara bertahan. Kata menyerah terasa seperti butiran pasir yang masuk ke dalam luka. Mama mau aku diam saja saat nama aku diinjak. Mama tidak menjawab. Ia hanya menatapku dengan mata basah. Mata seorang ibu yang tidak ingin anaknya hancur. "Aku sudah terlalu jauh, Ma," bisikku. "Kalau aku berhenti sekarang, mereka benar." Mama mengusap punggung tanganku perlahan. Yang Mama takutkan bukan benar atau salah. Yang Mama takutkan, kamu sendirian. Air mataku jatuh. Karena Mama benar. Aku sendirian. Malam itu, ponselku berbunyi. Nomor tak dikenal. Suara di seberang terdengar tergesa. "Kamu Syaela?" "Iya." "Siapa?" "Aku pekerja di kios. Ada yang harus kamu tahu." Jantungku berdegup. "Apa?" "Waridin mau pindahkan tabung-tabung malam ini. Dia mau hapus jejak." Aku berdiri spontan. "Di mana?" "Di gudang belakang. Ibu-ibu di kampung tidak ada yang tahu. Kalau dia pindahkan, bukti hilang." Aku tidak berpikir panjang. Aku meraih jaket. Mama bertanya aku pergi kemana. Aku hanya menjawab, "Bentar, Ma. Ada hal penting." Aku berlari keluar. Jalanan terlihat gelap, tapi pikiranku lebih gelap dari itu. Sesampainya di dekat kios, aku melihat beberapa pria mengangkat tabung gas ke mobil pick-up. Mereka cepat dan efisien, seperti sudah terbiasa. Aku mendekat perlahan. Tetapi seorang pria besar menghadang. Perempuan tidak boleh lewat. Aku mendorongnya. Aku harus lihat. Dia tertawa. "Kamu pikir siapa kamu?" Aku ingin melawan, tapi suara lain muncul. "Biar dia lewat." Waridin muncul dari balik bayangan. Tatapannya dingin. Tidak ada rasa takut lagi di wajahnya, hanya penghinaan yang murni. "Kamu pikir kamu bisa menang?" katanya. "Audit bukan bukti. Polisi cuma lewat.
Aku sudah urus semuanya. Orang-orang seperti kamu, tinggal tunggu lupa. Aku maju. Kamu kriminal. Kamu takut bukti. Makanya kamu buang. Dia mendekat. Nafasnya bau rokok. Tidak ada bukti berarti tidak ada kasus. Dan kamu? Siapa yang mau percaya? Aku mengepal tangan. Aku akan rekam semua ini. Aku mengangkat ponsel. Tapi Waridin tersenyum. Senyum yang membuat kulitku menggigil. Kamu pikir mereka ini orang kampung biasa? Katanya sambil menunjuk para pengangkat tabung. Mereka punya keluarga. Mereka butuh uang. Mereka akan bilang apapun yang aku suruh. Aku melihat sekeliling. Semua mata mengawasi. Mata yang butuh makan, bukan kebenaran. Aku ingin berteriak. Aku ingin memaki. Tapi suaraku hilang. Waridin mengusap dagunya. Dan tahu apa yang paling lucu? Kamu pikir kamu hebat mengirim rekaman ke auditor. Tapi auditor itu, dia juga butuh sponsor. Kalau aku main di atas sedikit, namamu bersih atau kotor tergantung siapa yang bayar. Aku menelan ludah. Kata sponsor itu seperti racun. Waridin mendekat lebih dekat. Jadi dengar baik-baik. Pergi. Nikmati hidup kamu sebagai korban. Jangan main api kalau tidak tahan panasnya. Aku tidak tahan lagi. Aku speed, bukan air mata, tapi darah paduan marah dan putus asa. Kalau kamu ancam aku lagi, ujarku, aku akan expose kamu ke media sosial. Waridin terkekeh. Media sosial suka drama, tapi tidak suka bukti. Dan kamu cuma bahan olok-olok. Dia berbalik. Pick up berjalan keluar gang, membawa tabung-tabung yang merupakan bukti skandal kriminal. Aku berdiri mematung. Untuk pertama kali sejak semua ini terjadi, aku merasa kalah. Benar-benar kalah. Aku berjalan pulang tanpa suara. Tidak ada air mata, rasanya aku sudah kehabisan. Ponselku bergetar, chat dari nomor asing lagi. Kalau kamu masih mau cari kebenaran, besok jam 7 malam datang ke alamat ini. Datang sendiri. Tidak boleh bawa siapapun. Aku menggigit bibir. Apakah ini penjebakan? Apakah ini kesempatan? Mama melihatku masuk rumah. Wajahnya cemas. Syala, kamu gemetar. Kenapa? Aku duduk. Dia buang bukti. Mama menutup mulut. Terus kamu mau apa? Aku meremas lutut. Aku mau lanjut. Mama berdiri. Kamu mau mati? Itu orang punya kekuatan. Aku menatap mata mama. Kalau aku diam, dia menang. Kalau aku bicara, dia mungkin jatuh. Kalau aku mati, ya setidaknya aku mati sebagai orang yang melawan. Mama tertegun. Air matanya mengalir. Jangan bicara kematian, ucapnya lirih. Aku memejam mata. Aku sadar kata-kataku mengerikan. Tapi itu jujur. Dunia ini tidak adil. Dan perempuan papa seperti aku, seringkali jadi santapan empuk sistem busuk. Malam itu aku tidak tidur. Aku duduk di tepi ranjang, memandangi layar ponsel yang menunjukkan alamat misterius itu. Apa yang menungguku di sana? Seseorang yang ingin membantu? Seseorang yang ingin membungkam? Seseorang yang ingin menggunakan aku sebagai alat? Aku tidak tahu. Yang ku tahu, besok malam, hidupku mungkin berubah selamanya. Dan perubahan itu bisa berarti keadilan, bisa berarti kehancuran. Tapi aku siap. Setidaknya, aku meyakinkan diriku begitu. Karena, di titik ini, ketakutan bukan lagi alasan untuk berhenti. Ketakutan hanya menjadi alasan untuk bergerak. Ada hari-hari ketika udara terasa dingin bukan karena cuaca, tapi karena seseorang yang seharusnya menjadi pelindung justru berubah menjadi penonton diam. Sejak pulang dari rumah mertua, Safri tidak banyak bicara. Ia bangun pagi, berangkat kerja tanpa pamit, pulang malam, dan tidur dengan punggung menghadapku. Seolah aku adalah kamar kosong yang tak perlu disentuh. Aku mencoba menyesuaikan diri. Aku memasak makanan kesukaannya, aku membersihkan rumah lebih sering, aku mencoba bercanda, tetapi setiap usaha jatuh di lantai seperti piring pecah yang tidak ada yang mau pungut. Malam itu, aku duduk di meja makan sendirian. Nasi dingin, sayur layu, ayam suwir mengering.
Teleponku berbunyi. Pesan singkat dari Safri. Aku lembur. Makan duluan. Tidak ada emotikon. Tidak ada panggilan sayang. Lembur? Atau menghindar? Aku meletakkan ponsel, lalu memijat pelipis. Rasanya seperti memijat luka. Beberapa menit kemudian, suara motor berhenti di depan rumah. Aku mengintip lewat jendela. Bukan Safri. Ini motor ibunya. Jantungku tiba-tiba lompat ke tenggorokan. Mama mertua turun perlahan. Ia tidak membawa apa-apa, hanya tas kecil. Ia mengetuk pintu tanpa ekspresi. Aku membuka. Ibu? Ia mengangguk. Tidak ada pelukan. Tidak ada tanyaan basa-basi. Hari ini ibu ingin bicara. Aku mempersilakan masuk. Ia duduk di sofa, meletakkan tas di samping, lalu menatap ruang tamu kami. Pandangannya seperti seseorang yang sedang menilai barang antik murahan. Ia mulai berbicara tanpa prolog. Ibu dengar kamu tidak nyaman saat syukuran. Aku menelan ludah. Saya bukan tidak nyaman. Saya hanya bingung dengan ucapan Safri. Ibuku tidak mau kamu datang. Kalimat itu terngiang lagi, seperti peluru yang tidak pernah berhenti menembus dada. Ibu mertua menautkan jari-jarinya. Safri hanya salah memilih kata. Aku menggeleng pelan. Dia bilang itu di depan pintu, tepat sebelum kami masuk. Wanita itu menarik napas dalam. Kamu harus tahu satu hal. Safri melindungimu. Aku tertegun. Melindungi? Bagaimana? Kalau kamu dengar rumor di keluarga kami, kamu bisa sakit hati. Aku memejam mata. Rumor? Apalagi? Ibu mertua melanjutkan, nada suaranya datar. Kamu datang dari keluarga sederhana. Tidak ada yang salah dengan itu. Tapi banyak anggota keluarga besar yang, bagaimana mengatakannya, lebih suka menilai berdasarkan kelas sosial. Aku merasakan darah naik ke wajah. Jadi saya ancaman visual? Ibu mertua memiringkan kepala. Kamu sensitif. Saya manusia, Bu. Ia mengerjapkan mata, seakan kalimat itu tidak perlu diucapkan. Aku mencoba tenang. Kalau memang ada penolakan dari keluarga, kenapa bukan ibu yang bicara? Kenapa harus lewat suami saya? Ia merapikan letak tas yang jelas tidak perlu dirapikan. Karena beberapa hal tidak perlu diucapkan oleh orang tua. Itu tugas anak laki-laki. Aku menelan ludah. Kalau begitu, ucapan itu benar. Ia tidak menjawab. Keheningan itu lebih keras daripada teriakan. Aku memutuskan menembak langsung. Ibu tidak mau saya datang. Wanita itu akhirnya menatap mataku, dan untuk pertama kalinya aku melihat kelemahan. Tapi kelemahan itu ditutupi oleh gengsi bertahun-tahun. Ibu hanya ingin semuanya teratur, katanya pelan. Kamu baru masuk. Kamu belum paham kebiasaan kami. Ibu tidak ingin kamu syok. Syok karena apa? Keluarga besar kami keras. Mereka bisa bicara tanpa filter. Aku tertawa pendek. Berarti lebih baik saya tidak ada. Ia merapikan rambut belakang telinga. Kadang ketiadaan lebih aman daripada kehadiran. Kalimat itu menghantam seperti palu. Aku merasakan amarah bangkit dari tempat yang selama ini kutahan. Bu, saya menikah dengan Safri. Saya bukan tamu. Saya keluarga. Saya punya hak berada di sana. Ia menatapku lama. Kalau kamu ingin aman, kamu dengar ibu. Jangan memaksa masuk sebelum waktunya. Aku menggeleng. Saya tidak mau diatur rasa amannya oleh ketakutan orang lain. Nafas ibu mertua melebar. Kamu keras kepala. Kamu menyebut perasaan saya keras kepala karena kamu tidak mau mengakui kesalahan. Dadaku bergetar menahan emosi. Aku belum pernah bicara seperti ini pada orang tua. Tetapi batas kesabaran manusia ada ukurannya. Ibu mertua berdiri. Sampaikan pada Safri. Mulai besok, kamu jangan dulu ikut ke acara keluarga apapun. Aku turut berdiri. Saya tidak terima larangan sepihak. Ia memicingkan mata. Kamu tidak punya pilihan. Aku menatap tepat ke bola matanya. Kalau keluarga suami menganggap saya beban, mereka harus bicara langsung. Jangan bersembunyi di balik Safri. Wajah wanita itu mengeras,
lalu ia mengangkat tas. Ia hendak pergi. Namun sebelum pintu dibuka, aku berkata dengan suara bergetar. Saya menikah bukan untuk dijadikan asing. Saya menikah untuk dibawa masuk, bukan ditahan di teras. Bahunya menegang. Tapi ia tidak menoleh. Ia hanya berkata, semoga kamu mengerti sebelum ini merusak pernikahanmu. Ia melangkah keluar dan menutup pintu. Rumah jadi sunyi. Terlalu sunyi. Lututku melemah. Aku jatuh duduk di lantai. Aku ingin menangis, tapi tubuhku terlalu marah untuk memberi ruang pada air mata. Aku tidak tahu berapa lama waktu berlalu sebelum Safri pulang. Ketika ia masuk, aku masih di lantai. Ia heran. Kamu sakit? Aku mendongak. Ibu datang. Safri terpaku. Bilang apa? Aku menghela napas panjang. Dia melarang aku ikut acara keluarga besar sampai dia bilang waktunya tepat. Safri menutup mata. Aku sudah bilang, kamu harus sabar. Aku berdiri. Sabar bukan alasan untuk menerima perlakuan tidak adil. Kau harusnya membelaku. Safri mengusap wajah. Aku di posisi sulit. Kau anaknya. Kau istriku. Kalimat itu saling menabrak. Kami sama-sama terdiam. Aku pelan-pelan mendekatinya. Saf, kenapa kamu tidak mau cerita apa yang sebenarnya terjadi? Ia menarik napas panjang. Aku tidak mau kamu ikut terbebani. Aku sudah terbebani. Safri menggigit bibir. Tolong percayalah. Ada kondisi ibu yang kamu belum tahu. Aku menajamkan tatapan. Kondisi apa? Ia menggeleng. Belum saatnya. Aku ingin menjerit. Belum saatnya. Kata itu sudah seperti pagar yang membatasiku setiap hari. Safri memegang bahuku. Kalau kamu sayang aku, jangan memaksa. Aku melepaskan tangannya pelan. Kalau kamu sayang aku, jangan menyembunyikan aku. Kami saling menatap. Tidak ada yang menang. Tidak ada yang kalah. Yang ada hanya dua hati yang perlahan menjauh, karena masing-masing merasa sendirian. Malam itu aku tidur tanpa menyentuh Safri. Dan ia tidur tanpa menyentuhku. Untuk pertama kalinya sejak menikah, aku bertanya pada Tuhan dalam diam. Kenapa mencintai harus terasa seperti mengemis ruang di dada orang lain? Dan malam itu, aku mulai takut. Bukan karena ibu mertua. Bukan karena keluarga besar. Aku takut pada sesuatu yang lebih mengerikan. Mungkin Safri sedang belajar hidup tanpa melibatkanku. Aku bukan tipe perempuan yang mudah menangis. Setidaknya, itu keyakinan yang kubangun sejak lama, ketika hidup memaksaku menguatkan diri tanpa sandaran siapapun. Namun malam ini, aku duduk di bibir ranjang rumah mertua, tangan dingin, mata pedih, dan dada seolah diremas. Satu kalimat menghantam berulang-ulang di kepalaku. Safri memilih menyakitiku daripada memberi penjelasan. Entah apa yang sedang ia lindungi, atau siapa yang ia bela. Tapi aku tahu satu hal, sesuatu tersembunyi di balik kalimatnya. Ada rahasia yang sengaja ia kunci rapat-rapat. Dan celakanya, ia mengunci mulutku juga agar tidak bertanya terlalu jauh. Aku memejamkan mata, berusaha fokus pada napas yang mulai tak beraturan. Sisa suara dari ruang depan masih terdengar samar. Ibu Safri bicara sendiri pelan, seolah sedang berdebat dengan seseorang yang tak terlihat. Lalu, suara itu hilang. Berganti desau kipas angin tua dan gesekan kain sofa. Rumah ini terasa asing. Tidak seperti tempat untuk bersyukur atas rumah baru. Tidak seperti tempat yang disiapkan untuk menantu. Aku bangkit, melangkah pelan ke lorong. Safri masih duduk di kursi panjang. Bahunya turun. Ada sesuatu yang patah di sana. Tapi aku terlalu marah untuk peduli. Aku ingin pulang, ucapku datar. Safri tidak mengangkat wajah. Tunggu sebentar, Sa. Ibu masih belum. Bukan rumah ini, potongku cepat. Aku ingin pulang ke rumah kita. Malam ini. Safri terdiam lama, seolah sedang menimbang kata-kata. Lalu ia berdiri, menghampiriku. Tatapannya letih. Matanya merah. Tapi aku tidak melihat penyesalan di sana. Yang kulihat hanya kebiasaan seorang laki-laki yang terlalu pandai diam. Aku tadi sudah bilang, gumamku,
Aku benci diperlakukan seperti tamu tak diundang. Safri mengusap wajah kasar. Kamu salah mengerti. Aku salah mengerti apa? Bahwa aku tidak diinginkan di acara keluarga suamiku sendiri. Suara Safri pecah. Bukan begitu. Lalu apa? Seruku. Nafasku memburu. Apa yang tidak bisa kau ucapkan? Sampai kapan kamu akan mempermalukanku begini? Safri menelan ludah. Ibu tidak stabil, Sa. Aku terpaku. Kata itu menggantung di udara seperti abu dari kayu yang terbakar lambat. Tidak stabil? Maksudnya apa? Ku coba mengulang di kepala. Barangkali aku keliru dengar. Apa maksudmu? Suaraku mengecil. Safri memijat pelipis. Ibu, sudah lama tidak sehat. Ia tidak cocok dengan keramaian. Ia mudah panik. Iya. Aku menggeleng. Tapi tadi ia bicara normal kepadaku. Safri mendesah panjang. Normal tidak berarti baik. Lalu ia berjalan ke dapur tanpa menunggu reaksiku. Seolah penjelasannya sudah cukup. Padahal bagiku, semuanya justru semakin kabur. Mengapa Safri tidak pernah mengatakan ini sebelumnya? Mengapa ia membiarkanku datang ke syukuran keluarga tanpa memberi gambaran apapun? Aku melangkah perlahan mengikuti Safri. Ia sedang menuang air panas ke gelas. Tangan tremornya membuat sebagian air tumpah ke meja. Aku ingin membantu. Tapi egoku mendorongku untuk membeku. Sejak kapan? Tanyaku. Suara itu hampir tak terdengar. Safri berhenti bergerak. Punggungnya kaku. Aku tidak tahu pasti. Dengan siapa biasanya kamu bicara soal ini? Potongku lagi. Safri menatapku. Hanya aku. Dan kamu tidak pernah sekalipun berpikir bahwa istri perlu tahu. Ia menutup wajah dengan tangan. Aku tidak siap. Kata-kata itu membuatku ingin tertawa. Bukan karena lucu, tapi karena getir. Betapa ironis. Ia siap mengucap akad. Siap menanggung beban hidup bersama. Siap mengajakku pindah ke kota ini. Tapi tidak siap mengatakan bahwa ibunya sedang mengalami sesuatu yang butuh penanganan. Ketika aku hendak bicara lagi, suara pintu kamar terbuka. Ibu Safri muncul. Wajahnya terlihat lebih tenang dibanding sejam lalu. Rambutnya sudah disisir rapi. Tatapannya tertuju padaku, bukan pada putranya. Kau belum pulang? Tanyanya pelan. Aku tersentak. Suaranya lembut. Tidak curiga. Tidak sinis. Hanya hampa. Saya masih di sini, Bu, jawabku. Ia mengangguk sekali, lalu duduk di kursi rotan. Dengan gerakan lambat, ia menatap kedua tangannya seolah sedang menghitung garis melelahkan yang membentuk cerita hidupnya. Aku tidak pernah marah padamu, katanya tiba-tiba. Jantungku mengetuk tulang rusuk. Pelan. Tak percaya. Bu? Ibu Safri tersenyum tipis. Aku hanya tidak bisa menghadapi banyak orang. Aku cepat lelah. Aku cepat takut. Suasana hening. Safri menatapku, meminta agar aku tidak menuntut lebih. Tapi malam ini aku membutuhkan jawaban. Safri bilang ibu tidak mau saya datang. Ucapku hati-hati. Ibu Safri mengerutkan kening. Aku bilang begitu. Safri buru menyela. Bukan. Kamu bilang begitu, bukan? Ulangku pada Safri. Safri terlihat kehilangan kata. Aku menatap ibu mertua. Kalau begitu, siapa yang tidak menginginkan saya? Perempuan itu terdiam. Lalu matanya berkaca-kaca. Aku hanya takut kamu melihat aku seperti ini. Rahasia itu jatuh di antara lantai keramik, pecah tanpa suara. Aku terdiam. Aku tidak pernah memikirkan kemungkinan bahwa ketakutannya lebih besar dari kebenciannya. Bahwa ia tidak sedang menolak. Ia sedang menyembunyikan dirinya. Safri menunduk. Aku coba melindungi kalian. Aku memeluk tubuh sendiri. Dengan berbohong pada semuanya. Safri mengangguk pelan, pasrah. Aku pikir itu yang terbaik. Aku hampir ingin mempercayainya. Tapi rasa sakit tidak pernah bohong. Aku menghampiri ibu Safri perlahan, mencoba menahan diri agar tidak larut dalam iba yang prematur. Ibu takut dilihat sebagai orang yang sakit? Tanyaku.
Ia mengusap pipi yang basah. Aku ingin dilihat sebagai ibu yang kuat. Dan di titik itu, aku ikut pecah. Karena aku paham, perempuan selalu dituntut kuat. Ibu mertua, menantu, semuanya berkompetisi untuk menutupi retak. Safri berbisik. "Sa, bolehkah kita pulang sekarang?" Aku menggeleng. "Tidak." Safri tercengang. "Kenapa?" Aku duduk di samping ibu mertua. "Karena kita tidak boleh meninggalkan seseorang yang sedang jatuh." Air mata ibu Safri menetes lagi. Ia memegang tanganku. Jemarinya lemah, tapi hangat. "Maafkan aku." Aku menelan napas panjang. Saya tidak butuh ibu sempurna. Saya hanya butuh tahu kebenaran. Safri mendekat. "Aku akan bilang semuanya. Tapi tidak malam ini." Aku menatap suamiku lama. "Malam ini atau aku pergi." Safri menghela napas panjang. Ia tahu ini bukan ancaman. Ini ultimatum. Dan ia tidak lagi punya waktu. Rumah itu terasa sesak. Tapi untuk pertama kali, aku tahu, kebohongan hanya menunda rasa sakit. Dan malam ini, tidak ada yang bisa lari dari kebenaran.